Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kami sudah lihat materi yang Anda kirim. Sebuah video tutorial yang padat banget ya, soal persamaan diferensial eksak. Jujur, lihat fungsi trigonometri sama eksponensial campur aduk gitu, bisa bikin sedikit pusing. Jadi misi kita hari ini bukan cuma mau ngerangkum doang. Kita mau benar-benar bongkar mesinnya, kita lihat cara kerjanya satu persatu. Kita mau paham logikanya ya, dari tes awal sampai nemu solusi akhirnya. Kita akan bedah dua contoh soal di video itu. Tepat banget. Dan perlu diingat juga ya, ini bukan sekedar latihan matematika. Persamaan kayak gini tuh nyata. Anda bisa menemukannya di fisika, mungkin waktu memetakan medan gaya, atau di rekayasa sirkuit. Yang menarik itu, gimana sesuatu yang kelihatannya berantakan banget, ternyata bisa dipecahkan dengan prosedur yang sangat terstruktur. Tapi kuncinya satu sih, ketelitian. Dan ya harus jeli lihat polanya. Oke, baik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Video itu kan langsung ke intinya ya, ke sebuah syarat utama. Pertanyaan mendasarnya gini, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah persamaan diferensial itu bisa disebut eksak? Nah, itu gerbang pertamanya. Jadi sebuah persamaan, bentuk umumnya kan MDX plus NDY sama dengan 0. Itu bisa disebut eksak kalau dan hanya kalau dia lolos satu tes eksak. Aturannya gini, turunan parsial M terhadap Y harus sama persis dengan turunan parsial N terhadap X, atau do M do Y sama dengan do N do X. Anggap aja tes ini tuh kayak kunci buat sebuah pintu. Kalau cocok, kita bisa masuk. Kalau enggak, ya kita harus cari kunci lain. Jadi ini langkah pertama yang nggak bisa ditawar. Tunggu, analogi kunci sama pintu itu kan kayaknya rapi banget ya. Apa di kenyataannya seringnya tes ini gagal? Atau ini lebih kayak formalitas aja yang hampir selalu lolos? Pertanyaan bagus, justru sering banget gagal. Banyak sekali persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, makanya tes ini jadi penting banget. Fungsinya itu sebagai filter, diagnosis awal gitu. Tanpa tes ini, kita bisa buang-buang waktu coba metode yang salah. Jadi ini bukan formalitas, ini langkah paling krusial. Oke, jadi ini semacam gerbang kualifikasi yang ketat ya. Mari kita lihat gimana ini terapin di contoh pertama. Videonya kasih persamaan yang terus terang, kelihatannya penuh sesak. E2Y, Y cos XY dx plus 2x E2Y, X cos XY plus 2Y dy sama dengan 0. Lihatnya aja udah perlu tarik napas dulu nih. Tentu. Dan disinilah kita langsung ketemu detail teknis pertama yang sering jadi jebakan. Kita lakukan tes eksak, kan? Kita turunkan bagian M terhadap Y, terus bagian N terhadap X. Nah, yang menarik di sini, waktu kita ketemu suku kayak Y dikali cos XY atau X dikali cos XY, itu nggak bisa diturunkan gitu aja. Karena dua-duanya itu perkalian fungsi yang mengandung variabel turunan kita. Disinilah video itu menekankan pentingnya pakai aturan perkalian, product rule. Ini detail kecil, tapi fatal kalau kelewat. Oke. Jadi jebakan pertamanya di situ ya? Bukan turunan biasa, tapi ada aturan main yang lebih spesifik. Tepat sekali, harus pakai aturan perkalian. Dan setelah prosesnya dijalankan di kedua sisi, hasilnya ternyata sama persis. Panjang memang, tapi identik. Artinya, tesnya berhasil, kuncinya cocok. Persamaan ini memang eksak. Oke, tes, lolos, kunci cocok. Itu rasanya bagian yang mudah. Tapi sekarang kita harus buka pintunya pakai integrasi. Dan di sini videonya kayak mecah jalan jadi dua. Kenapa harus ada dua jalur sih? Kenapa kita integralkan M terhadap X, terus N terhadap Y? Kayak kerja dua kali. Pertanyaan yang bagus banget, karena ini inti logikanya. Kita itu sebenarnya lagi nyari sesuatu yang hilang. Kita nyari fungsi induk, sebut saja fx, y, yang kalau diturunkan ke x jadi m, diturunkan ke y jadi n. Masalahnya, kita nggak bisa nemuin itu cuma dari satu sisi. Kalau kita integralkan m terhadap x, kita dapat sebagian besar f. Tapi, mungkin ada bagian f yang isinya cuma variabel y. Bagian itu kan hilang kalau diturunkan ke x. Nah, jadi dua jalur ini bukan kerjaan double. Ini kayak dua sudut pandang buat nyusun satu gambar utuh. Kita butuh keterangan keduanya buat dapat cerita lengkap. Masuk akal. Mari kita lihat jalur pertama deh. Integrasi M. Baik, kita integralkan E2Y, Y cos XY terhadap X. Konsep utamanya, anggap semua yang ada Y-nya itu konstanta. Jadi suku E2Y itu kayak angka 5 aja. Integral 5 dx kan 5x.
Maka integral E2Y dx ya xe2y. Nah, detil penting berikutnya muncul di suku cos xy. Untuk mengintegralkannya terhadap x, kita butuh faktor koreksi 1/y. Faktor y yang di depan sama 1/y ini jadi saling menghilangkan. Hasilnya jadi min sin xy. Oke, detail faktor koreksi itu penting. Terus di akhir, videonya nambahin plus ki y, bukan plus c kayak biasanya. Kalau diturunkan partial ke X kan hasilnya 0. Jadi waktu prosesnya kita balik, kita integralkan ke X, kita harus antisipasi. Mungkin ada harta karun tersembunyi berupa fungsi Y murni. QY ini semacam jaring pengaman buat itu. Jadi hasil jalur pertama, F sama dengan XE pangkat 2Y sin XY plus QY. Paham. QY itu pengakuan kalau kita mungkin belum lihat gambaran lengkapnya. Terus jalur kedua, integrasi N terhadap Y, prosesnya mirip ya? Betul, simetris. Kita integralkan 2x e pangkat 2y, x cos xy plus 2y terhadap y. Sekarang x-nya yang kita anggap konstan. Prosesnya mirip dan di akhir kita tambahkan plus rx, sebuah fungsi tak dikenal dari x. Logikanya sama persis kayak QY. Setelah diintegralkan, kita dapat versi kedua dari f. F sama dengan x e pangkat 2y sin xy plus y kuadrat plus rx. Nah, sekarang kita punya dua versi dari F yang sama. Di sini momen penggabungannya kan? Momen AH-nya. Tepat. Sekarang kita sandingkan aja keduanya. Di satu sisi ada xy plus qy, di sisi lain ada xy plus y kuadrat plus rx. Suku-suku yang udah sama, xy 2y dan min sin xy, bisa kita coret. Sekarang kita bandingkan sisanya. Dari sini kelihatan jelas banget, bagian yang cuma ada y-nya, yaitu qy, pasti sama dengan y kuadrat. Dan bagian yang cuma ada x-nya, rx, karena nggak ada pasangannya di sisi lain, ya berarti 0. Kita masukin lagi qy-nya dan dapat solusi akhir. xy 2y sin xy plus y kuadrat sama dengan c. Prosesnya panjang, tapi tiap langkahnya jelas tujuannya. Sekarang, kita pindah ke kasus kedua. Persamaannya, y kuadrat cos x, 3x kuadrat y, 2x dx plus 2y sin x, x3 plus ln y dy sama dengan 0. Mata saya langsung ke suku logaritma natural itu, ln y. Ini bakal jadi biang keroknya bukan sih? Intuisi yang bagus banget. Suku baru seringnya bawa tantangan baru. Tapi kita harus disiplin. Langkah pertama tetap sama, tes eksak. Dan yang menarik, di contoh ini tesnya malah lebih gampang. Nggak perlu aturan perkalian. Kita turunkan M ke Y, N ke X. Hasilnya sama. 2Y cos X, 3X kuadrat. Jadi lolos. Eksak. Tantangan dari LNY itu munculnya nanti, di tahap integrasi. Wah, menarik. Di contoh pertama, jebakannya di turunan. Di sini tesnya mana lebih gampang? Kayaknya videonya sengaja mindahin tantangannya ke bagian integrasi dengan LNY itu. Apa yang terjadi di sana? Tepat sekali, tantangannya geser. Waktu kita integralkan M terhadap X, prosesnya cukup standar. Kita dapat F versi pertama. Y kuadrat sin X, X pangkat 3Y, X pangkat 2, plus QY. Nah, tantangan sebenarnya muncul waktu kita integralkan N terhadap Y. Khususnya pas ketemu integral dari ln Y dy. Ini bukan integral dasar yang bisa langsung ditulis jawabannya kan? Bener. Ingat banget saya, integrasi parsial dari zaman kuliah. Rasanya kayak salah satu jurus andalan yang kalau kita lupa, seluruh soal bisa buntu. Lihat ini lagi di sini jadi pengingat betapa pentingnya punya kotak perkakas matematika yang lengkap. Anda benar banget. Integral ln Y dy ini maksa kita keluarin alat yang lebih canggih, yaitu integrasi parsial, integration by parts. Alat ini nggak kita butuhin di contoh pertama. Di video itu ditunjukin caranya, pilih U sama dengan ln Y, dan dv sama dengan dy, terus pakai rumusnya. Hasil akhirnya itu y ln y dy tenek y. Ini contoh sempurna gimana soal yang beda, meski tipenya sama, bisa nuntut teknik yang beda di tengah jalan. Jadi, setelah berhasil lewat rintangan integrasi parsial itu, langkah selanjutnya balik lagi ke pola yang sama, membandingkan kedua hasil F. Persis. Kita kembali ke jalur yang sudah dikenal. Setelah kita selesaikan semua integral di jalur N, kita dapat F versi kedua. Y2 sin X, X3Y plus Y ln Y, Y plus Rx. Kita sandingkan lagi, suku Y2 sin X dan minus X3Y cocok. Kita abaikan.
Yang sisa di satu sisi adalah min X2 plus QY. Di sisi lain, Y ln Y plus RX. Dari sini perbandingannya jelas banget. QY pastilah Y ln Y, dan RX pastilah minus X2. Gabungan semua, kita sampai di solusi akhir, Y2 sin X, X3Y, X kuadrat plus Y ln Y sama dengan C. Setelah kita bedah dua contoh ini, ya, wawasan utamanya itu sebenarnya bukan soal kalkulus, tapi soal diagnosis. Prosesnya ini kayak dokter yang lihat gejala, yaitu persamaan rumit, terus jalanin tes spesifik, tes eksak. Kalau positif, kita tahu penyakitnya, dan punya protokol pengobatan. Tapi di dalam protokol itu, kita harus pilih alat yang pas. Kadang cukup aturan perkalian, kadang butuh alat lebih canggih, kayak integrasi parsial. Analogi yang pas banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini nunjukin kekuatan dari pendekatan sistematis. Kita dikasih masalah yang awalnya kelihatan kacau, mengintimidasi, tapi dengan prosedur yang logis, kita bisa urai satu persatu sampai ketemu solusi yang elegan. Ini menegaskan kalau ketelitian di setiap langkah itu segalanya. Satu diagnosa salah di awal atau salah pilih alat di tengah jalan bisa bikin semuanya runtuh. Bener-bener proses yang memuaskan ya kalau berhasil. Sebagai penutup, kami mau tinggalin satu pemikiran untuk Anda renungkan. Kita sudah lihat apa yang harus dilakukan kalau sebuah persamaan memang eksak. Ini kan memunculkan pertanyaan lanjutan. Gimana kalau di langkah pertama, tesnya gagal? Kalau kunci yang kita punya nggak cocok sama pintunya? Apa itu artinya jalan buntu? Nggak bisa diselesaikan? Atau jangan-jangan ada trik, sebuah kunci universal yang dalam matematika disebut faktor pengintegrasi, yang bisa kita pakai untuk mengubah persamaan non-eksak jadi eksak. Nah, itulah pintu berikutnya dalam penjelajahan topik ini.